Musyawarah Daerah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI digelar di Denpasar. Forum ini menjadi ajang penting bagi para pengelola radio untuk memilih kepengurusan baru, sekaligus merumuskan strategi menghadapi tantangan industri penyiaran di era digital. Untuk lebih mengenal PRSSNI dan tantangan radio di era digital, jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi bersama juru kamera Komang Suwarbawe akan berbincang dengan Ketua Umum PRSSNI Muhammad Rafiq. Saudara, saat ini sedang terselenggara Musda Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di Denpasar. Nah, apa itu PRSSNI dan apa saja tugas maupun visi misinya dan bagaimana tantangan kedepannya untuk industri radio swasta di Indonesia? Saat ini saya sudah bersama Ketua Umum dari PRSSNI Pusat. Ya, betul sekali ya Pak, Muhammad Rafiq. Betul. Ya, Pak, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar hari ini baik, senang bisa melihat teman-teman di Bali menyelenggarakan musyawarah daerah untuk memilih ketua yang baru dan merumuskan program kerja untuk 1 tahun ke depan. Oke, baik. Bapak, sebelum kita masuk lebih dalam, bisa dijelaskan apa itu PRSSNI ini? Ya, PRSSNI itu adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dia adalah asosiasi yang menaungi radio swasta di seluruh Indonesia. Saat ini anggota kita jumlahnya sekitar 600 radio swasta di seluruh Indonesia. Dan salah satu perwakilannya ada di Bali. Ya betul, jadi kita ada pengurus pusat dan kemudian kita punya pengurus di setiap provinsi. Kita sebut dengan pengurus daerah dan pengurus daerah Bali yang sekarang sedang menyelenggarakan musyawarah daerah. Nah, Bapak, kalau untuk PRSSNI ini apa sih yang menjadi visi misinya? Ya, jadi visi misi atau tugas dari organisasi adalah memastikan industri radio tetap relevan, tetap tumbuh, dan tetap menjaga idealismenya. Karena itu, anggota PRSSNI harus berkecukupan, harus sejahtera. Kalau kita belum berkecukupan, kita belum sejahtera, media tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik, itu menarik sekali ya, visi dan misi. Oke, sejalan dengan visi dan misi dari PRSSNI ini. Nah, saat ini kan di tengah perkembangan digitalisasi, tentunya ini menjadi tantangan daripada industri radio swasta di Indonesia. Bagaimana Bapak melihatnya perkembangan hari ini? Iya, jadi gini Mbak. Disrupsi digital itu mulai dirasakan dampaknya oleh industri radio semenjak tahun 2019 sebetulnya. Berarti pas pandemi COVID-19? Sebelum COVID, 2019 itu sebelum COVID sebetulnya. Jadi 1 tahun sebelum COVID, kita sudah mulai merasakan dampak dari disrupsi digital. Begitu terjadi COVID, dampak itu terasa 2-3 kali lipat. Ya kan? Karena ingat, waktu COVID ada PSBB, ada WFH, ada WFA, semua orang kerja dari rumah, semua orang sekolah dari rumah, semua kegiatan dilakukan secara online, semua kegiatan dilakukan ya secara digital gitu ya. Orang yang dulunya berangkat kerja di jalan dengerin radio, ya kan? Selama pandemi ada potensi tidak. Begitu dia pulang kerja, biasanya orang dengerin radio, selama pandemi ada potensi tidak. Semua orang belajar dari rumah. Akhirnya pandemi itu seolah-olah menjadi kampus digital buat bangsa Indonesia. Dan begitu pandeminya selesai, kita semua lulus cum laude menjadi masyarakat yang sangat digital. Udah terbiasa dengan online, nggak terbiasa lagi dengan dunia analog. Buktinya apa? Ledakan pengguna internet. 8 jam Mbak sehari orang online. Ada 300 juta lebih smartphone yang terhubung ke dunia internet setiap hari. Pengguna YouTube ratusan juta. Pengguna Instagram, Facebook, TikTok ratusan juta. Spotify. Sehingga akhirnya apa? Kita harus bersaing dengan mereka sekarang. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus merubah model bisnis. Model bisnis kita nggak boleh lagi model bisnis analog.
kita harus merubah cara-cara mendistribusikan konten kita kepada pendengar. Kalau kita hanya mengandalkan distribusi konten lewat frekuensi radio, itu namanya bisnis kita masih bisnis analog. Iya kan? Saya mau nanya, masih punya radio nggak di rumah, Mbak? Saya udah nggak ada. Handphone ada tapi kan? Handphone ada. Itu dia, kita harus menjumpai Mbak, kalau nggak bisa lagi di radio, harus ketemu di handphone. Ada 300 juta handphone yang online. Itu target pendengar kita. Harus merambah ke dunia digital ataupun ke platform online gitu ya. Kita harus berubah menjadi platform. Cuman masalahnya, kan sekarang radio saingannya bukan lagi sesama radio. Saingan radio itu adalah aplikasi sekarang. Saingan radio itu adalah platform. Kalau satu radio bersaing dengan satu platform, dengan sangat berat hati saya bilang, kita akan kalah. Kebayang nggak kalau tiba-tiba ada satu radio di Bali harus fight sama Spotify? Itu nggak head to head ya? Nggak head to head, berat. Makanya anggota PRSSNI harus berkumpul di satu tempat, di satu wadah, sehingga akhirnya kita menjadi besar. Subscriber kita menjadi banyak, data kita besar luar biasa, deep dalam. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita bisa berkompetisi dengan platform asing yang datang dari luar. Jadi harus masuk ke dunia digital, harus merambah itu gitu ya. Jadi harus ikut berubah gitu, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Betul, makanya program utama dari PRSSNI baik di pusat maupun di daerah adalah melakukan training, melakukan coaching supaya anggotanya bisa mendistribusikan konten lewat semua kanal-kanal digital. Streaming sosial media website dan seterusnya. Ya, sekarang saya juga banyak melihat ada radio, nggak hanya siaran di radionya saja, tapi juga misalnya di Facebook atau di Instagram atau bahkan ke TikTok juga. Betul, begitu ya. Betul. Dan ingat, rasanya ya media yang punya komunitas itu cuma radio loh. Radio itu fanbase-nya kuat. Radio itu punya komunitas pendengar. Radio harus melibatkan komunitas pendengarnya untuk membuat konten yang baik. Ingat, pendengar kita bukan lagi objek, tapi dia adalah subjek. Kita nggak boleh lagi putar lagu yang menurut kita enak, terserah pendengar suka atau enggak. Sekarang nggak bisa. Kita harus tanya ke pendengar kita, ke komunitas kita, Anda sukanya lagu apa? Dengerin besok, saya on airin lagu itu. Berarti itu jadi kekuatan sebenarnya untuk radio ini merambah ke dunia digital gitu ya. Nah, tetapi ada tentu tantangan ya. Kalau yang lagi heboh, karena tadi pun dibilang bahwa lagu apa yang disukai, ngomongin soal lagu dan juga itu tentu berkaitan dengan royalti. Nah, mungkin bagaimana PRSSNI ini mengawal terkait dengan royalti yang nanti akan dibebankan kepada radio, karena ini lagi ramai juga sih di Bali kemarin kan? Ya, jadi gini. Industri radio khususnya PRSSNI sebelum ada LMKN, sebelum ada LMK, kita udah bayar royalti. Dulu namanya YKCI, Yayasan Karya Cipta Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Chandra Darusman. Ingat dulu ya Pak Chandra Darusman. Jadi dulu anggota PRSSNI itu membayar royalti kepada YKCI. PRSSNI mengumpulkan bayaran royalti kepada semua anggotanya, kemudian kita setor kepada YKCI. Ya, kenapa? Karena kita paham betul, tanpa musik, radio nothing. Harusnya pada saat yang sama, teman-teman di sebelah sana juga berpikir, radio bukan tidak ada peran loh untuk mempromosikan lagu, mensosialisasikan lagu, simbiosis mutualisme, ya kan? Jadi kita ingin royalti itu dilihat dari kacamata yang seperti itu. Kita tidak semata-mata memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersil, tapi kita adalah partner industri musik untuk jadi benteng pertahanan. Untuk mempopulerkan, betul. Ya, nah Pak, kalau saya lihat juga dari peraturan pemerintah itu kan sudah ditetapkan terkait dengan royalti itu 1,15%. Nah itu bagaimana dari pihak radio? Apakah itu memberatkan atau bagaimana? Ya, jadi gini Mbak, kalau ditanya memberatkan, ya memberatkan.
Jadi 1,15% dari omset loh Mbak, bukan dari profit ya. Kalau dari profit 1,15% oke lah, tapi ini dari omset. Jadi kalau omset kita 1,2 miliar setahun, artinya kita harus bayar royalti itu sekitar 13 jutaan. Tapi ingat, sebelum omset kita itu dihitung berapa 1,15%-nya, omset itu harus diaudit dulu oleh akuntan publik. Itu ada biaya lagi. Ya ada biayanya Mbak. Di Jakarta audit akuntan publik itu paling nggak 30 juta. Tadi saya tanya ke teman-teman di Bali, berapa biaya audit akuntan publik? Paling murah 9 juta. Berarti selain kena nanti dari royalti itu juga kena dari akuntan publik. Betul. Nah kalau padahal dari pajak radio sendiri itu kena berapa persen Pak? Nah jadi gini, kebanyakan radio itu adalah UMKM. Usaha kecil dan menengah yang pendapatannya under 4,8 miliar setahun. Itu kan kita ditagih pajak sama Ibu Sri Mulyani cuma 0,5% dari omset dan nggak perlu diaudit gitu. Nah sekarang royalti ini besarnya 0,5, sekarang 1, itu kan berarti 2 kali lipat, 2 kali lipat dari pajak yang harus dibayar, belum termasuk biaya auditnya. Berarti itu sangat cukup memberatkan begitulah. Tapi bukan berarti radio ini tidak mau membayar royalti. Bukan nggak mau. Karena sebelumnya pun sudah membayar. Royalti. Jadi kami di Pengurus Pusat Pers SNI selalu membuka komunikasi dengan teman-teman di LMKN. Nah sekarang kan LMKN-nya baru dilantik nih. LMKN-nya adalah MKN yang baru. Kami berharap dalam waktu dekat kami bisa duduk satu meja dengan teman-teman di LMKN dan kita bisa merumuskan berapa tarif royalti untuk radio swasta yang tetap menghargai pemilik hak cipta dan tetap menghargai pemilik hak terkait, tapi tidak memberatkan industri radio. Itu Mbak sebetulnya. Berarti sekarang dari PRSSNI pusat terus mengawal terkait dengan royalti ini tentunya. Dan ini menjadi PR untuk Bapak supaya bisa teman-teman di radio bisa mendapatkan mungkin beban royalti yang bisa terbayarkan begitu ya Pak ya? Betul, terjangkau Mbak. Jadi kalau nggak terjangkau percuma. Percuma juga. Jadi saran saya adalah yang logik dan terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi tiap-tiap wilayah. Kan beda Mbak, kemampuan ekonomi di Jakarta, di Bali, Ambon, Papua, Manado, Gorontalo. Jadi kalau bisa terkait dengan penetapan royalti ini ditentukan sesuai dengan kemampuan dari wilayah-wilayah. Gitu. Benar, sama gini juga Mbak, misalnya untuk resto cafe yang 80.000 per kursi, ya kan? Kita mau tetepin tarifnya sama untuk Jakarta, untuk Bandung, Bali, Trenggalek, Cirebon, Maluku, Papua, atau mau bagaimana gitu loh? Ya kira-kira itu berkeadilan atau enggak kalau begitu? Iya kan? Nah, ya, semoga ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah untuk. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan. Nah, terakhir Bapak, bagaimana mungkin pesannya kepada insan penyiaran khususnya radio di Bali ini Pak? Jadi gini Mbak, apapun wadahnya ya, jadi lewat cara apapun masyarakat mendengarkan radio, mau lewat radio kek, mau lewat HP kek, mau lewat website kek, mau lewat satelit kek, mau lewat apapun, yang didengarkan apanya? Kontennya. Konten is the king. Berarti sekarang bikin konten yang Bikinlah konten yang bagus, bikinlah konten yang kreatif, bikinlah konten yang cerdas, bikinlah konten yang menghibur, bikinlah konten yang mendidik. Nggak peduli kita mau distribusikan itu lewat manapun, kalau bagus pasti didengerin orang. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Rafiq selaku Ketua PRSSNI di pusat. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Selamat bertugas kembali. Ya. Ya. Saudara, demikian tadi informasi terkait dengan bagaimana perkembangan radio swasta di Indonesia dan juga bagaimana tantangan yang dihadapi radio saat ini. Saya Sinta Pramadewi, Komang Suara Bawa, Kompas TV, Denpasar, Bali.